Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala SMP Negeri Dua Pemuda yang saya hormati Bapak Ibu Guru, kami yang saya hormati, mudah-mudahan kita panjatkan bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk bisa melaksanakan tugas kedinasan hari ini. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan hari ini kita ngobrol saja, ngobrol bareng apa saja lah ya nanti ya. Ngobrol apa saja, coba kamu tanya apa saja lah. Saya bisa jawab lah, gitu ya. Gitu ya. Jadi intinya kita arahnya adalah ya, ini kalau tulis dan pembinaan dan sebagainya lah. Oh, ya. Walaupun sekarang itu bukan pembinaan, namanya pendampingan. Di pengawas ada pergeseran peran, perubahan peran. Dulu sebagai pengendali, pengawas dulu menerangkan zaman dulu ceritanya ya. Sampai kemarin katanya masih ada juga pengawas yang menyeramkan loh. Iya, saya juga heran masa sih menakutkan apa pengawas. Kalau zaman dulu pengawas itu untuk dikunci. Kalau di SD mungkin masih bisa membedakan siapa kemana ya. Seperti itu pengawas pastikan. Ya. Zaman dulu pengawas seperti itu. Dan sekarang pun di perhatian menterinya pun salah satu unsur ya, tim tentuan seleksi KS lah, itu juga adalah dari pengawas, salah satu unsurnya. Superman punya seperti itu, jadi memang ada unsur. Tapi ada kalah perannya oleh dari sekda ya, mempercakapnya lebih muat ya. Kita hanya paling rapat ya, gini kan ya. Hanya kalau diberi masukan, atau diberi kesempatan untuk masukan dan mungkin baru kita yang punya data sekolah ini bagaimana dan sebagainya, baru mungkin seperti itu. Salah satunya melalui PKKS, itu kan data pengawas, itu data pengawas yang karena dapat tugas dari kepala dinas sebagai tim kerja. Oke ya, jadi saya ngobrol saja ya. Tapi intinya pertama saya terkait dengan grup ya, terkait dengan Bapak Ibu, tugas Bapak Ibu ya. Yang jelas sebagai guru harus punya kompetensi ya. Apa itu kompetensi? Kemampuan. Kebiasaan. Kemampuan ini yang mau ikut lomba apa Bu? Kemampuan apa? Kemampuan dasar. Kemampuan dasar. Ya, kompetensi ya. Nah ini ada mungkin Pak Kajo. Apa kompetensi menurut jenengan? Kompetensi yaitu kemampuan atau cara kerja guru dalam mensikapi pekerjaannya. Ya. Mbak Min. Kompetensi apa ya? Kemampuan, oke lah ya, kemampuan. Ya, jadi kompetensi kalau kita, makanya misalnya mendorong Bapak Ibu itu nanti ya, sebelumnya kemarin saya kita pertemuan arsip kemarin ya, itu ada Kemenag memberikan sambutan ya, sambutannya itu bagus, ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu ya. Untuk sukses seseorang ya, seseorang itu bisa sukses harus memiliki KASH ya. K-nya itu adalah knowledge ya. Bahasa Inggris apa Mbak? Knowledge. Ya pasti ya. Nah ini saya mendorong Bapak Ibu, pengetahuan selalu update ya. Ya update ya. Jadi tingkatkan ya, up to date ya. Terkait dengan kompetensi aja tadi bagus, sudah benar, kemampuan betul lah ya, kemampuan ya. Tapi ada di undang-undang kita, undang guru dan sebagainya, di sana ada ya, kompetensi apa ya, ada ya. Hanya kita mungkin belum baca, atau mungkin sudah baca lupa, manusiawi ya. Ya itu, jadi knowledge ya, pengetahuan ya. Ini dari versi dari kepala Kemenag ya. Jadi tidak hanya prestasi akademik yang harus dimiliki, tetapi kemampuan melakukan perubahan itu penting ya. Dan apalagi sekarang perubahan itu keniscayaan kan ya. Dengar-dengar perubahan kurikulum mau berubah ya.
Ada deep learning atau apa namanya ya, udah beredar seperti itu ya. Deep learning ya, pembelajaran yang dalam kalau artinya mungkin seperti itu ya. Jadi mendalam sehingga ada meaningful, mindful, joyful, full. Ya. Pernah dengar itu? Sudah beredar di WA kan ya? Yang penting lagi ada full nanti Bapak Ibu tahun depan 2 juta. Yang dapat ya. Dan insya Allah kan semua sudah bersertifikasi ya? Sudah bersertifikasi? Ada yang belum? Ya kalau yang PNS ya, ASN, PNS dan CPNS ada yang belum juga ya? Ada ya. Oh belum ya, sabar. Ya mudah-mudahan tetap ada dapat dari yang namanya apa itu? Yang 250-an masih. Nah, mungkin sekarang jadi tambah nolnya 1 gitu ya. Tamsil lah istilahnya ya. Tamsil. Ya mudah-mudahan tetap dapat sesuatunya kalau memang terjadi. Tapi pakai yen apa pakai rupiah nggak tahu. Ya tapi kita tetap harus berharap ya. Yang jelas insya Allah nanti Bapak Ibu tahun depan gajinya naik ya. Berkala mungkin ya. Kan berkala mungkin ya. Ada nambah orang datang berapa ya. Ya jadi pertama knowledge pengetahuan ya. Jadi kita harus selalu ya pengetahuan, apa sih pengetahuan? Apa sih pengetahuan? Lah apa saja yang kita harus tahu ya kan ya. Terkait dengan guru ya mestinya tahu terkait dengan peraturan guru nanti kita sampaikan ini ya. Karena ada perubahan juga ya. Knowledge. Kemudian apa? A, attitude ya, sikap ya. Sikap kalau guru itu apalagi guru ya. Tidak cuma alim apa alim? Alim berilmu ya. Alim agama, mana agama? Guru agama. Alim ya, berilmu ya. Tapi halim juga harus halim. Apa halim? Bijaksana ya. Nanti Bapak Ibu buka Google halim. Artinya apa nanti ya? Itu berkarakter ya. Halim ini Pak Halim. Santai aja ya. Kemudian ya tidak hanya berilmu tetapi punya karakter. Apalagi guru kan harus digugu dan ditiru. Dalam penanaman karakter atau akhlak itu kan bukan hanya sekedar pakai omongan ya. Tapi ada strateginya, salah satunya adalah dengan keteladanan. Coba nanti pelajari tentang penanaman karakter itu bagaimana. Salah satunya adalah keteladanan. Refleksi pada diri kita, apakah kita sudah bisa diteladani oleh siswa? Mungkin dari apanya? Ucapan kita, tindakan kita. Karena apa? Bapak Ibu guru pasti akan menjadi perhatian anak kan kalau di kelas. Pakaiannya bagaimana? Akan dilihat dan akan terekam ya. Sampai kapan? Ya. Mungkin suatu saat Bapak Ibu sekarang jadi guru ya, bisa jadi ada inspirasi dari guru Bapak Ibu dulu ya. Karena apa? Idolanya guru siapa? Punya idola Bapak Ibu? Iya, ada Pak. Mungkin termasuk ke saat-saat ini ada sesuatu yang masuk ke kita. Mungkin ya. Tapi jangan sampai yang ada guru yang penggaris kalau matematika biasa dulu ya. Ya, pernah saya di kelas itu patah penggaris itu ya. Tapi nggak mengadu ya. Ya. Zaman dulu guru saya itu ada, masih ada rekaman di saya ya. Saya juga pernah ininya pakai penggaris ya. Kenapa? Karena bukan saya tidak bisa ya. Karena saat itu strateginya ya kelompok, diskusi kelompok ya. Saya ketuanya ya. Maju kalau bisa selamat, kalau nggak bisa ketuanya juga kena. Nah itu kan memang bagus kalau gitu kan kita berpikir berarti ketua atau pimpinan itu harus punya tanggung jawab ya. Memang satu tanggung jawab harus bisa mengajari teman-temannya, ceritanya gurunya seperti itu, maksudnya tahu apa bagus ya. Lah ibaratnya teman saya maju ke depan tidak bisa, ya udah kena kita. Ya iya, padahal saya bisa kalau itu ya. Kena juga, ini apa ya? Itu tadi seorang kepala sekolah tanggung jawab anak sekolah, bapak
Perada. Sekarang juga sama. Sekolah yang kena masalah di sekolah masalahnya, dinas ikut-ikutan. Yang repot, mungkin pernah dengar itu ada salah satu sekolah, masa sekolah, tapi yang pusing Pak Hudi, sing ngurusi SMP. Harus susana kemana mikir biayanya dan sebagainya, Pak Hudi. Walaupun kalau biaya nanti ya gotong royong. Tapi pikiran, kejaksaan, ke kepolisian, kemana, dinas nggak tahu apa-apa. Ya, pengawas juga digeret-geret. Pengawas saat ini siapa saja, ditanya saya, ya, tolong minta SK pengawas siapa, termasuk yang udah pensiun. Ini ada pensiun udah mbak, tapi ya minta ini SK-nya ya udah tak berikan ya. Seperti itu Bapak ya. Jadi kita tadi ngobrolkan ya, apa saja pokoknya dengarkan aja. Ya, cerita seperti itu. Mudah-mudahan ada nilai yang diambil nanti ya. Nah, tadi terkait dengan tadi ya. Jadi Bapak Ibu sebagai teladan, monggo Bapak Ibu dalam hal bersikap, bertindak, berbicara itu yang baik lah katanya ya. Saya percaya di sini guru-gurunya saya lihat wajah-wajahnya semuanya bagus-bagus ya. Cantik-cantik. Ya. Familiar. Ya, jadi kita tidak nanti hanya mengajar saja, tidak ada ya. Insya Allah gitu ya. Dan juga ada nilai-nilai tanggung jawab seorang pimpinan dan kita adalah seorang pemimpin. Ya kan ya, Pak Kiai? Mana kayaknya? Anuha, Ulunuha ya. Kan gitu katanya setiap orang adalah pemimpinnya, setiap diri adalah pemimpin. Keluar dalil loh. Oh, guru agamanya iya ya, ada dalilnya ya. Dan juga akan dimintai pertanggung jawabannya kan seperti itu ya. Kita harus seperti itu. Maka kita kehati-hatian ya. Jangan sampai ada istilah guru kencing berdiri, murid kencing guling-guling katanya sebelumnya. Jadi kalau yang dicontoh aja kacau, maka yang mencontoh pasti lebih kacau. Lah ini ya. Jadi guru itu berat ternyata ya. Tadi ya. Tidak hanya memintarkan transfer ilmu saja tapi juga keteladanan ya untuk pendidikan anak itu ya, karakter. Ya. Di samping keteladanan adalah bimbingan, dan insya Allah nanti ke depan guru bimbingan, guru matematika mungkin ya akan lebih banyak porsinya untuk ini menurut menteri yang baru ya. Ya, jadi penanaman karakter nilai itu nanti guru BK. Di sini ada berapa guru BK? 3, alhamdulillah. Tapi mau pensiun berapa tahun lagi? 1. Guru BK 1, 2, 3. Pensiunnya atau Masih lama, alhamdulillah ya, nanti bisa ada diklat mungkin ikut diklat. Ya, jadi guru BK mungkin akan diberi peran lebih ya. Tahu sendirilah saat ini ya. Kenapa tadi dengan bimbingan, salah satunya tadi keteladanan juga bimbingan, dan diharapkan nanti semua guru adalah BK juga, jadi bisa menjadi guru BK ya. Bimbing Basis BK. iya. Kalau dulu kita juga sama, semua guru adalah guru agama ya, dalam rangka pendidikan karakter, tidak cuma hanya tanggung jawab guru agama. Sekarang BK juga ikut-ikutan ya. Tadi saya baca ya. Seperti itu ya. Jadi kita sudah diajari dibekali dengan BK kan ya. Bagaimana membimbing anak ya. Ya seperti ini ya. Dengan teladanan bimbingan. Insya Allah kalau ada bimbingan, ada keteladanan, anak-anak kita bisa baik ya, gitu. Nggak cuma omong aja. Anak-anak, kalau guru agama mungkin kebersihan adalah sebagian dari iman. Udah. Apa dalilnya? Gitu ya. Bapak Ibu, untung coklatnya pakai kaki. Anak lihat, nah terekam sudah ya. Misalnya ada lagi habis sampah, anak juga lihat. Tadi kan contoh ya, ya itu buang sembarangan misalnya. Padahal ada tempat sampah ya.
Seperti itu contoh. Jadi itu keteladanan berarti nggak ada bimbingan ya, dengan omongan iya, bimbingan iya dan seterusnya, insya Allah bisa sukses dalam penanaman karakter ya. Ini ya. Dan karakter, penanaman karakter itu tidak cuma dari guru saja ya. Yang lebih berat adalah orang tua di rumah bagaimana. Di sekolah sudah pasti diajari yang baik-baik ya. Ada pemilahan sampah organik, anorganik, terus apa lagi? Kalau lengkap itu ada 5 ya. Ya itu macam-macam ya. Tapi sini ada 2 ya. Nah, sementara 2 nggak apa-apa. Di sini rajin, di rumah semua tempat adalah tempat sampah. Ya bingung ya. Ya. Gitu. Anak-anak giliran sholat kelas tadi kelas berapa? Kelas 9 ya. Dan Imam Pak Siswanto misalnya. Diajari, dilatih ya, seperti itu. Dan nanti ada 7 kebiasaan anak hebat. Pernah lihat? Ini dari menteri sekarang kan? 7 kebiasaan anak hebat ya. Bangun tidur, bangun pagi ya, dan seterusnya ya. Udah sampai beredar ke Bapak Ibu? Sudah. Ya TikTok apa sekarang itu medianya itu ya. Banyak ya. Sudah lihat? Salah satunya apa? Beribadah kan? Bangun pagi, beribadah, makan pagi. Maka nanti termasuk nanti bergizinya, insya Allah makan siang bergizi tiap hari apa ya, besok tahun depan ya, tahun 25 insya Allah ya. Ya. Nanti dari Koramil mungkin akan ngedrop ke sini atau mungkin ambil ke Koramil, nggak tahu ya. Jadi yang diberdayakan kalau tidak salah adalah Koramil. Angkatan darat ya, Koramil ya. Kan kita ya Koramil lah di sini. Ya. Sudah didata jumlah siswanya? Ada yang data sana? 5. Sudah didata oleh Koramil? Belum diminta data? Guru jangan lupa. Ya, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Enggak usah, ceramahnya enggak usah. Kita besok lagi kita diskusikan. Besok diskusi besok ya, oke. Sama-sama. Salam. Pak Budi. PKKS. Besok dibahas lagi. Ya Bapak ya. Jadi ingat untuk penanaman karakter kita bersama-sama ya di sekolah dan juga dengan orang tua ya. Dan tolong sampaikan kalau saya dengan orang tua ketemu itu kadang-kadang sampaikan Bapak Ibu ya. Kalau ada anak lapor ke Bapak Ibu di rumah ya, tolong jangan langsung dimasukkan ke hati. Dengarkan dulu. Kalau ada perlu klarifikasi ke sekolah, dalam Pak Sigit juga sudah membuka kontak ya. 24 jam ya. Silakan ya. Seperti itu ya. Karena banyak terjadi ya. Dan guru di sekolah binaan apa sekolah. Di salah satu binaan saya juga ada seperti itu ya. Anak ngomongnya atau laporlah ke orang tua bla bla bla, tapi dengan sekolah sebenarnya tidak seperti itu ya. Banyak ya seperti itu. Dan mungkin yang terjadi apa sekarang Bu Supriyani ya. Mungkin bisa jadi seperti itu ya. Apa yang disampaikan anak ke orang tua itu tolong disaring lah ya. Kalau perlu ini datang ke sekolah ya. Bisa datang. Di sini ada humas, ada siapa dari Bapak Ibu guru semuanya ya. Bapak Ibu adalah seorang katakanlah humas sekolah ini ya. Jadi semua apa yang ada di sekolah mestinya paham, tahu ya, sehingga di sini sudah ada rutinan ya, rapat rutinan mungkin pertemuan, sampaikan seperti tadi ya, ada apa sampaikan ya. Jadi Bapak Ibu sebagai corong atau humas lah bagi sekolah ini, sehingga jangan sampai ada Pak A ngomongin seperti ini, Pak B beda lagi, ya nanti kacau. Daripada bingung-bingung, tolong siapa yang menjadi jubir katakanlah, gitu ya. Jangan sampai ada sesuatu tanyakan oleh berapa orang ke beda guru, ke beda orang, beda-beda jawabannya. Padahal masalah yang sama, ya. Repot nanti ya. Ya. Sehingga alhamdulillah di sini dijalin komunikasi ya antara kepala sekolah dengan Bapak Ibu guru. Komunikasinya insya Allah harmonis ini ya, tidak ada miskomunikasi dan sebagainya ya. Ya karakter. Yang ke attitude ya. Ketiga apa? S, skill. Keahlian. Ya. Bapak Ibu sudah dibekali keahlian. Sudah di sekolah berapa tahun?
tahun. Sebagai guru S1 kan sekarang kan guru itu S1 minimal. Ya. Ya, sekitar 4 tahun lah ya. S1. Dan dibekali dengan teori kependidikan, teori perkembangan anak, BK juga sudah ada, bahasa Inggris sudah ada, macam-macam ya. Termasuk ke profesionalnya ke bidang studi masing-masing. Ada MKDU, MKDK. Ya, betul ya? Iya. Kalau dulu saya seperti itu. Sekarang nggak tahu saya kuliah perkuliahan bagaimana, juga nggak tahu ya. Ya, itu adalah bekal untuk Bapak Ibu melaksanakan tugas di sekolah ini, menjadi guru ya, guru yang bagus ya. Ini. Ya. Kemudian apa H? Habit. Ya. Apa bahasa Inggris habit? Kebiasaan. Jadi habituasi, kebiasaan, pembiasaan. Jadi biasakan Bapak Ibu ya. Ya. Dan juga di sekolah ini juga ada program pembiasaan ya. Dengan pembiasaan itu nanti kan jadi terbiasa. Memang awalnya kadang-kadang dipaksa ya. Merasa terpaksa, lama-lama terbiasa, lama-lama menjadi budaya, lama menjadi peradaban apa-apa nah kalau gitu ya. Jadi terbiasa. Kalau biasanya anak di sini terbiasa dengan buang sampah sembarangan ya, pasti dia akan dibawa ke mana kalau sudah terinternalisasi ke masing-masing ya. Di bis tidak ada tempat sampah, masukkan ke tas paling ya. Bawa tas, mungkin masukkan plastik ya. Kalau bawa plastik ya, disimpan dulu. Suatu saat ada menemukan tempat sampah baru dibuang, dan itu sudah berjalan sudah terbiasa di Jepang katanya Bapak ya. Saya belum pernah ke Jepang masalahnya. Mungkin Pak Sigit, tanya Pak Sigit nanti ya. Tanya Pak Sigit bagaimana di Jepang gitu ya. Mungkin ada ya, seperti itu. Bagaimana dengan Bapak Ibu di sini ya? Kita sendiri, ke refleksi kita sendiri. Kebiasaan-kebiasaan yang baik-baik lah tapi ya. Sudah belum ya, termasuk yang kecil-kecil aja, yang buang sampah, bangun pagi misalnya, dan seterusnya. Kebiasaan yang harian lah ya. Mungkin di rumah suami dengan istri biasanya gimana ya. Mungkin mau berangkat aja kan, kita mungkin ada berangkat salim mungkin ya. Ya Boni ya, salim. Minta sahu. Minta sahu ya. Ya. Jadi katanya kalau kita ya, kita maaf yang kita suami istri ya, sudah punya suami dan istri ya. Ada yang belum punya istri? Ada. Mana? Yang belum punya suami? Ya, kita itu kalau saya baca dulu di mana ya. Kalau kita mau pergi ya, pamit, kita salim, salaman, cium apa, kening atau apa ya. Itu nanti kita akan tenang, damai di jalan ya. Kita kerja enak gitu ya. Itu ada dampak katanya ya, ada dampak. Jadi mulai dari berangkat aja seperti itu. Kelalen nih. Kelalen. Kelalen orang cium. Ya, itu dibiasakan nggak apa-apa. Ya, Pak? Nanti siapa ya deh? Nanti jangan-jangan kayak di film itu, di video ya. Nupak itu ada yang mau berangkat, zoom ya dan sebagainya. Bapak enggak. Kan artinya apa ya? Supaya apa? Maksudnya si suami dimarahi sama suami sana, maksudnya. Kalau itu nanti saya dimarahi. Padahal istrinya berharap dengan dirinya, tapi suaminya gojekan aja. Berharap dengan suami, istri suami orang tanggane kayak gue. Ya. Gitu ya Bu ya. Jadi tolong kita juga biasakan ya. Termasuk pembiasaan bagi kita mengajar. Yang terbiasa bunyi bel, kita langsung ke kelas, siap-siap. Ada juga mungkin di sini ada ya. Ada yang namanya kalau saya istilahnya tank bread. Kalau dulu kan teng. Kalau sekarang tet gitu kan ya. Atau mungkin beda ya. Jam 9, jam ke berapa habis ya? Ganti pelajaran ya. Ya tank bread ya. Ini Bapak Ibu ya. Itu kebiasaan juga. Ada guru matematika, memang guru matematika maaf kadang-kadang kaku ya. Kaku mungkin ya. Udah ganti bel berarti hak saya di situ, udah kewajiban saya masuk situ ya. Datang di dalam kelas ada ya, nunggu di depan ruangan di pintu ya. Kalau masuk kan mungkin gimana gitu,
Kan yang di dalam kelas kan gimana gitu ya. Ya gitu. Jadi ada. Apa malah beneran? Wah, masih ada gurunya, biarkan aja gitu. Oh, ya ini ya. Itu hal kecil seperti itu Bapak Ibu. Dia dibiasakan lah. Monggo pembiasaan yang baik-baik lah disilakan ya, mulai dalam kinerja kita di sini maupun di rumah ya. Di rumah biasakan. Biasa. Sehingga kalau di anak-anak katanya ada 4 kata ajaib ya. Tolong, maaf, terima kasih, permisi, permisi. Ya, itu sudah terbiasa belum anak-anak kita? Ya. Atau kita sendiri ya? Mungkin di WA akan kelihatan WA-nya ya. Pakai salam, alhamdulillah. Kalau saya biasanya maaf ya, pakai maaf dulu ya. Kalau saya, assalamualaikum. Kalau jawabannya dalam hati saja, enggak. Ya Pak, sedikit misalnya Pak, sedikit assalamualaikum, saya enggak jawab di WA-nya, tapi waalaikumsalam dalam hati. Berikutnya itu ya. Itu kebiasaan. Dan itu pasti Bapak Ibu punya kebiasaan juga dalam semua kebiasaan. WA saja kan ada seseorang WA. Ini bukan bahasanya si A, paham ya? Iya, gitu kan ya? Orang lihat seperti itu. Ya. Misalnya Pak Sigit WA, ini kelihatannya bukannya bahasanya Pak Sigit ya, biasanya itu. Sehingga dulu pada saat PTK ya, Bapak itu ada PTK dulu ya. Sekarang ada nggak PTK, pendidikan tindakan kelas, ada sekarang? Silakan buat aja, tetap aja ya, bukan dalam rangka kenaikan pangkat, bukan. Sekarang untuk peningkatan kompetensi ya, itu. Dulu PTK kita sebagai penilai itu dulu akan membandingkan gaya bahasa dan sebagainya. Kalau satu orang itu akan mirip ya. Tapi kalau PTK ini seperti ini, PTK ini seperti ini, PTK seperti ini, beda-beda. Berarti ini punya siapa? Iya, ya, kelihatan ya. Jadi akan tampak itu Bapak ya. Ini. Jadi sampai seperti itu ya. Ya itu Bapak ya. Jadi habituasi ya. Pembiasaan itu juga perlu ya. Dan kalau kita kaitkan dengan kita sekarang ada kompetensi ya. Kompetensi itu di dalamnya juga ada kompetensi kan. Kompetensi apa? Pengetahuan, keterampilan dan sikap. Kan tadi ada ya. Skill, pengetahuan tadi kan, knowledge-nya ada ya. Pada dasarnya ya sama dengan kompetensi kita. Jadi kita melakukan sesuatu itu punya keterampilannya pasti punya, tadi sebagai guru ya. Pengetahuannya pasti harus punya, sikapnya ya. Kalau di Jawa itu ada yang bener tur ora pener, nah, istilahnya gitu ya. Pas di Solo saya itu pener bener ya. Seperti itu ya. Bener tapi kurang pas mungkin ya. Ya. Bapak Ibu banyak sekali yang seperti itu. Maksud kita itu bener baik, tapi mungkin caranya yang tidak pas. Ya, ini ya. Ya kita monggo lah, nanti kita berrefleksi ya Bapak ya. Dan tadi ingat kompetensi adalah seperangkat atau serangkaian ya pengetahuan, keterampilan dan sikap yang harus dimiliki oleh, kalau kita guru ya, sebagai guru melaksanakan tugasnya sebagai guru ya. Ini. Apa tugas sebagai guru? Ya sementara kita lihat permen nomor 15 ini Bapak Ibu ya. Ya. Ini di sini ada tugas Bapak Ibu guru ceritanya. Kelihatan nggak Bu? Pak. Ya. Pernah baca seperti ini, buka-buka seperti ini? Ya, saya harapkan Bapak Ibu nanti, karena sekarang itu terjadi cepat banget perubahannya ya. Aturan berubah. Ya, Bapak Ibu kita sebagai pelaksana aturan maka perlu untuk update. Ya. Ini tahun 18, permen nomor 15 tahun 18. Guru adalah pendidik profesional. Ya. Sudah profesional kita? Sudah. Yakin? Sertifikat. Yang profesional itu bagaimana sih? Oh, Anda sudah dibuktikan dengan sertifikat pendidik sebagai guru profesional. Ya, ini ya dari segi itu oke ya. Tapi ya profesional kita dalam pembelajaran. Ya, coba kita lihat sekarang. Tugas utama mendidik. Ya. Mendidik Bapak Ibu. Tugas utamanya. Mendidik terkait dengan karakter tadi. Ya. Sudah kita melaksanakan pendidikan. Ada anak yang bajunya mungkin tidak pas, kita anak tolong itu bajunya ya, tolong ya. Dimasukkan ya. Jangan hai dan sebagainya. Itu tadi caranya tadi kan.
dengan cara yang baik ya. Apalagi sekarang ada istilah disiplin positif dan sebagainya ya. Kalau disiplin positif artinya intinya adalah Bapak Ibu ya, anak sadar sendiri, bisa memperbaiki sendiri ya, bukan karena hukuman, bukan karena reward ya. Bukan karena reward and punishment, bukan ya. Tapi kesadaran diri sendiri. Sehingga perlu ada dialog antara kita dengan yang tadi, yang katakanlah siswa yang melanggar katanya. Coba andekan Bapak apa ke anak ya, andekan dimasukkan gimana, lebih rapi apa tidak dan sebagainya, supaya anak berpikir ya, ini ya, itu teman-temannya gimana, dimasukkan enggak ya, anak berpikir sendiri ya. Dan seterusnya nanti akan sadar, maksudnya ya, sadar, oh iya ya, gitu sebagainya. Jangan apa-apa tata tertibnya, hukumannya bukan ya, harapannya seperti itu ya. Sudah kita seperti itu, apa anak-anak langsung bawa ke BP, guru olahraga push up. Mana guru olahraga? Mana? Ya, lari 5 putaran. Ya, nggak lihat kondisi dan sebagainya ya. Nih, hati-hati ya. 5 putaran, setelah 3 putaran sudah langsung. Terus apa? Lapor ke orang tua. Anaknya ya, gini. Kena gurunya, kena kepala sekolahnya, dinas juga kena ya. Pengawasnya alhamdulillah tidak, tapi dinas kadang-kadang ke pengawas kayak ya, dan sebagainya ya, seperti itu. Sekolah binaan. Gimana sih ya, itu ya. Seperti itu. Termasuk yang kemarin juga di timur itu ya, kan ada yang pas persiapan voli pas persiapan dengan bok? Enggak, yang kemarin gurunya, guru P3K atau apa ya, yang sudah P3K apa belum itu kemarin, yang meninggal, yang pas voli persiapan olahraga apa itu yang PGRI ya, PGRI kemarin kan meninggal. Itu ada juga ceritanya menurut dinas itu sampai ke sana juga. Bu SMP mana ya? Enggak dengar? Simpak Mariono nomor. Hah? Oh. Ya. Binangun berapa? 2 ya. Itu kan. Itu juga kalau tidak segera ditangani Bapak Ibu itu bisa jadi mencuat dan sebagainya ya. Menyalahkan kepala sekolahnya, menyalahkan siapa dan sebagainya ya. Dinas juga ikut-ikutan. Tapi alhamdulillah dari kepala sekolahnya memberikan jaminan ke anak-anaknya yang tinggal itu sampai SMA dibiayai ya. Kayak gitu. Jadi ada seperti itu. Jadi kita kalau ada apa-apa segera tangani ya. Sehingga di sini punya SOP semuanya lah ya. Kan ada SOP ya, setiap sekolah kan ada SOP. Target apa? Ijazah. Legalis ijazah ada ya? Mohon Perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar apa yang kita dapatkan pada hari ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, marilah kita akhiri dengan berdoa. Balik itu semua ya. Apa mindful? Mindful ya. Bermakna nanti meaningful, semuanya ada maknanya ya. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu untuk mendidik ya, tolong kita kerjasama dengan orang tua ya. Sekali waktu Bapak Ibu di sini juga mungkin ada parenting. Sudah ada? Terkait dengan apa nanti mungkin kita pas mendatangkan orang tua supaya tidak orang tua bolak-balik ya. Pas saat terima nilai mungkin ya. Terus apa lagi ya, silakan dimanfaatkan untuk komunikasi antara sekolah dengan orang tua ya. Mungkin mendatangkan siapa nanti untuk parenting terkait dengan karakter anak ya, mungkin mengajar. Nah ini jelas mengajar itu terkait transfer ilmu ya. Bapak Ibu sudah bekali dengan pengetahuan tadi, keilmuan. Kalau matematika ya matematika, bahasa Inggris ya bahasa Inggris pasti bisa ya. Dan juga keterampilannya bagaimana mengajar dengan baik ya. Dan mesti di sini itu apa? Mulai dari perencanaannya ya. Sudahkah membuat perencanaan Bapak Ibu? Perencanaan mengajar biasa dibuat apa enggak? Modul. Ya boleh modul, boleh RPP. Karena di dalam standar proses nomor berapa standar proses? Nomor berapa standar proses yang baru? Ini yang jangan tahun 16 ya, tahun 22 ya. Nomor
nomor ya 16 tahun 2002 itu standar proses. Di sana itu dikatakan setiap guru itu intinya harus membuat dokumen perencanaan. Ya. Bentuknya apa? Boleh modul, boleh RPP. Ya. Boleh versi yang lengkap, boleh versi yang sederhana. Yang jelas Bapak harus punya. Dan saya harapkan semua Bapak Ibu nanti dalam membuat RPP atau belajar harus terintegrasi dengan hal lain. Terkait dengan apa? Karakter. Kan biasa sudah ya. Profil pelajaran pensidinya apa kan itu ya. Tapi tidak sekedar hanya tertulis dalam RPP atau modul ajarnya itu ya. Terkait dengan literasi numerasi terintegrasi juga. Semua Bapak Ibu, semua mapel harus punya tanggung jawab terkait dengan litnum, dan itu nanti akan muncul dalam rapot pendidikan. Hasil literasi atau numerasi atau karakter tidak hanya ke guru-guru tertentu, bukan ya. Literasi bukan tanggung jawab guru bahasa Indonesia saja, tapi semua guru ya. Numerasi bukan hanya BK numerasi matematika ya, IPA ya, bukan, tapi semua. Karakter tidak cuma guru agama saja, tidak cuma guru BK saja ya, tapi semua ya, semua guru. Ini jadi terintegrasi, biasakan ya. Biasakan membuat terintegrasi, dan nanti pada saat akreditasi juga akan ditanyakan ya di sana ya. Sehingga tolong dalam langkah-langkah pembelajarannya kan intinya tujuan, langkah-langkah dan asesmen. 3 unsur itu harus ada ya. Di dalam langkah-langkah itu tolong Bapak Ibu sudah mengintegrasikan semua itu ya. Kalau misalnya ada KRR ya. Tadi Pak Sigit cerita macam-macam di sini ya terkait dengan siswa ya. KRR kan anak-anak sudah remaja ya sini ya. Mungkin sudah menaks ya. Haid pertama mungkin di sini atau mungkin di SD malah sudah ya. Ya itu kalau sudah haid maka bagaimana ya kalau terjadi macam-macam lah ya ternyata ya, itu mudah-mudahan dan bukan siswa sini ya. Sudah bukan. Bukan siswa sini kan. Sudah bukan. Bukan siswa SMP Negeri 2 Kendung Reja ya. Jadi seperti itu. Dulu pernah di sini ya. Itu Bapak Ibu ya. Jadi mungkin suatu saat mendatangkan narasumber ke sini ya, bekerjasama dengan orang tua, jadi bisa memberdayakan orang tua, istilahnya kalau dalam PKK dulu apa itu ya, nah, ada, jadi biasakan. Dan Bapak Ibu juga mungkin materi tertentu, loh ini cocoknya diantara Bapak Ibu guru, orang tua siswa mungkin ada yang punya keahlian itu, bisa saja dalam RPP dimasukkan sana ya, sebagai narasumber atau sebagai apa namanya model ya, datangkan. Komunikasi dengan kepala sekolah mestinya ya, itu seperti itu ya. Boleh, yang jelas direncanakan beneran ya. Dan saya harapkan Bapak Ibu perencanaan tidak ditulis di awal tahun untuk 1 tahun ya. Di sini berapa, gimana perencanaan pembelajaran, jangan dicetak atau ditulis di awal tahun untuk 1. Di sini bagaimana? Di sini berproses ya Pak, ini berproses. Berprosesnya? Berprosesnya gimana? Semester Pak. Per semester? Apa berproses baru merencanakan? Berproses baru mau merencanakan. Padahal pembelajaran sudah sampai November. Karena mau PKG ya, PKG. Kan guru ya. Nah, banyak kinerja guru kan harus ada ini dan sebagainya baru buat. Ya jangan ya. Betul-betul kita usahakan tadi jadi guru profesional ya. Tugas kita merencanakan, tidak usah muluk-muluk perencanaannya. Silakan sesimpel mungkin, tapi jelas. Langkah-langkahnya, pertama, kalau tujuan jelas pendahuluan apa, misalnya biasa ya, mengabsen atau apa, terserah berdoa dan seterusnya. Langkah kegiatannya, misalnya siswa memperhatikan tayangan video atau apa, itu udah nggak apa, videonya apa, mungkin pakai HTTP misalnya ya. Tapi lihat di sini, kalau disetel di ujung sana ada nggak sinyal? Misalnya ya, oh nggak ada. Oh berarti harus apa Bapak Ibu guru? Download dulu kan? Ya gitu. Jadi sudah betul-betul merencanakan benar kalau gitu ya. Tidak asal dari mana di ATM katanya, tapi ATP mati atau adopsi, ambil, kemudian tiru, plek. Plek. Hanya ganti kepala sekolahnya, ganti tahunnya. Ya nggak bisa dilaksanakan di sini. Jadi saya usahakan saya harapkan Bapak Ibu membuat perencanaan betul-betul yang bisa
dilaksanakan di sini sesuai dengan karakteristik yang di sini ya. Di sini nggak ada LCD, pakai LCD misalnya ya. Misalnya ya. Itu silakan. Buku teksnya di sini nggak ada, di sana buku teks judulnya apa? Erlangga, saya tanya pernah ya, Erlangga ya. Di sana, di sini punya buku Erlangga nggak ada. Lah kenapa pakai ini? Ya itu saya lihat seperti itu. Ibu sakit ibu? Bu siapa? Kurang sehat? Ya nggak apa-apa, sambil tidur nggak apa-apa, santai aja. Nggak apa-apa. Santai aja. Tenang aja ya. Jadi seperti itu Bapak ya. Saya harapkan tadi ya ada perubahan kita lah ya. Buat RPP tidak untuk 1 tahun ya. Mungkin per TP, kalau sekarang kan TP ya. Per TP sajalah, TP. Betul-betul TP. Dari 1 TP diturunkan ke TP hariannya ya. Apa saja sih? Berapa pertemuan? Kan sudah di sana dibahas ya. Ya. Ini sampai dengan sumatifnya. Kalau TP berikutnya sudah beda jauh lah ya. Kalau bisa masih ada lanjutannya dari TP1, TP2 jadikan satu sumatif ya boleh ya misalnya ya. Betul-betul disiapkan betul ya. Kalau TP ini indikatornya apa saja, TP harinya apa saja. Kalau TP itu kalau zaman dulu TIU lah ya. TIU ya. TPK yaitu hariannya ya. Setiap kita ke kelas pasti punya tujuan. Itulah TPK hariannya katakanlah ya. Tapi yang masukkan ke dalam raport masukkan adalah TP yang sudah dimasukkan ke ATP ya. Alur tujuan pembelajaran. Ini sudah dimulai masukkan ke raport. Operator siapa? Biasanya operator yang memasukkan TP untuk di rapportnya. Sudah dimasukkan belum? Belum ya. Kalau bisa dicicil nanti cicil ya. Kan ATP sudah ada kan ya? Sudah semua ada ya? Harus ada ya. Pokoknya dari sumbernya MGMP yang silahkan lah ya, terserah. Tapi sudah ada ya. TP untuk 3 tahun kan ya. ATP itu TP untuk 3 tahun. Yang diurut kelas 7 mana, kelas 8 mana, kelas 9 mana. Tinggal masukkan saja ya. Ya sampai kita pasien ya. Ini Bapak ya. Direncanakan. Tadi kalau siswa menonton atau memperhatikan atau melihat tayangan video itu sudah literasi Bapak Ibu ya. Teks dalam konteks literasi tidak hanya baca tulisan ya. Enggak ya. Nonton video YouTube itu juga sudah literasi ya. Ada Bapak Ibu yang biasa nyetelkan video di kelas? Banyak. Bukan karena memang nggak mau ngajar tapi ya. Tapi memang direncanakan di dalam RPP-nya. Ya gitu ya Bapak ya. Jadi memang direncanakan ya. Direncanakan artinya Bapak Ibu sudah betul-betul mencari videonya, bisa jadi pakai link. Kita tahu di ruangan sana ada sinyal dan sebagainya, pakai link. Tapi kalau memang tidak ada maka harus download dulu. Berarti betul-betul mempersiapkan udah ya, profesional tadi, layak mendapatkan sertifikasi. Dapat TPK udah turun kan ya? Udah ya? Yang tahap 1 sampai 4 sudah turun ya. Udah habis. Belum Pak. Hah? Belum. Oh 1-3 ya? Oh ya sekarang 4 sampai 7. Insya Allah minggu depan ya. Targetnya minggu depan ya. Ya targetnya minggu depan nanti bisa dicairkan insya Allah ya. Minggu depan insya Allah. Pak Miarto WA ke saya udah insya Allah minggu depan dicairkan ya. Mudah-mudahan tidak ada kendala ya. Ini sedang perhitungan, kan biasanya perhitungan BPJS kan, itu kayak gitu masalahnya. Jadi ada kayak gitulah ya. Jadi kita tunggu saja insya Allah ada harapan minggu depan bisa cair ya. Oh gitu. Ya oke lah ya. Ini kemudian membimbing ya. Kita tadi membimbing dalam itu mendidik juga. Membimbing itu dengan anak-anak supaya dari sikapnya dan sebagainya. Tolong di kelas juga harus sabar ya Bapak ya. Kita itu harus punya KSE ya. Apa KSE? Sosial emosional. Ya, sosial emosional dalam pembelajaran juga harus bisa ya. Sudah mungkin Bapak Ibu sudah paham ya KSE ya. Pakai itu juga ya. Dalam bimbing itu perlu kan ya.
Nanti nggak emosian saja kita di kelas ya. Pesuh baik. Nanti ya gitu ya. Mengarahkan bimbing itu keren, melatih. Ini Bapak Ibu telah melatih nih Mbak Nindi ya. Nindi. Keterampilan tadi jelas melatih ya. Cuma jangan hanya mengajarkan gerakan ukal apa namanya. Gini ya. Nyempurit. Apa? Nyempurit mungkin. Nyempurit. Ingin ya. Oh. Jepit. Nyempurit mungkin. Ya gitu ya. Ini bisa kita dari apa kita sedang misalnya misalnya kan maaf sedang hamil ya, tua. Untuk latihan dan bergerak sini kan sulit ya. RPP buat tayangan aja, anak menonton video kan udah, kita tinggal ya kan. Tapi masih energik Pak. Di luar kepala. Udah. Hah? Ya artinya Bapak Ibu kan punya strategi, silakan ya. Dan kalau sekarang RPP terdiferensiasi atau berdiferensiasi juga masukkan juga ya. Sekarang seperti itu ya. Tapi ingat sekarang itu tidak menggunakan dasarnya tipe belajar, bukan ya. Tapi kemampuan awal. Pengelompokan itu bukan menggunakan gaya belajarnya, bukan apa visual, audio, kinestetik, bukan pakai itu ya. Gaya belajar kita bisa mengakomodasi itu dengan cara berbagai media pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran ya. Mungkin nonton video, audionya juga iya, ininya juga iya ya. Suatu saat mungkin ada apa gerakan apa supaya ini kinestetiknya sudah mengakomodasi itu ya. Ice breaking. Ya, ice breaking ayo anak-anak ya. Dan ice breaking pun tolong ditulis dalam RPP-nya. Ya. Saya lihat kalau asesor nanti melihat seperti itu ya. Dan kalau kita lihat integrasi dengan kesehatan, sekolah sehat, setiap ganti pelajaran diusahakan ada pergangan ya. Pergangan. Ya pergangan pakai apa saya terserah, mungkin pergangan betul atau mungkin ice breaking ya, pakai topi saya bundar atau apalah gitu ya. Ada gerakannya ya itu ya. Seperti itu monggo Bapak Ibu ya. Jadi kalau teori itu berapa menit, berapa selang waktu berapa itu anak itu akan jenuh, bosen. Perlu nih ada pakai teknik stop mungkin ya. Silakan ditulis dalam RPP-nya Pak ya, dalam durasi sekian menit ada istirahat sejenak untuk melaksanakan teknik stop mungkin ya, atau ice breaking apa ya, silakan ya. Bisa ya? Bisa Pak. Tolong nanti Pak Sigit untuk lihat RPP-nya nanti suatu saat dikoreksi ya, nggak hanya tanda tangan tok. Ya. Betul-betul ya. Menilai jelas, kalau melatih menilai kan evaluasi ya, mengevaluasi menilai jelas ya, dan seterusnya ya. Ini dan kalau tugasnya ada satu lagi sebenarnya, melakukan tugas tambahan ya, dan pengembangan kompetensi ya. Ini Bapak Ibu ya. Nah ini jelas sudah terintegrasi kepada Bapak Ibu sebagai guru BK, guru bimbingan maupun guru mata pelajaran ini. Sedangkan tugas tambahannya itu apa saja Bapak Ibu? Sudah punya tugas tambahan? Ini dulu di sini ada nih banyak di bawah ya, ini ya. Di lampiran itu. Kepala sekolah ini ya, kalau kepala sekolah. Kalau guru yang ini lampiran 1. Ya, ini lampiran 1 pemenuhan beban ya. Untuk beban kita itu berapa jam sih kita? 24 jam tuh maksimal 40. Kalau pakai jam efektif berapa jam seminggu? 37,5. Jadi beban mengajar itu 24 jam minimal. Menurut Pak Menteri sekarang mungkin akan dipikir ulang mungkin ya, direvisi mungkin kayak zaman dulu 18 mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan ya. Ya rencana ada wacana seperti itu ya. Ya. Nih. Tapi sebenarnya oleh pemerintah juga sudah ada strategi supaya memenuhi 24 jam itu ya. Kalau sekarang sih zaman sekarang saat ini ya nggak kesulitan dapat 24 jam ya. Kalau dulu kemarin angel. Kalau sekarang kan kurang guru. Nah, dulu kemarin bingung ya. Harus ngamen kan. Kalau sekarang udah full sekolah sendiri aja 35 jam ya.
seperti itu. Karena tidak ada pengangkatan guru baru kecuali tambahan hanya berapa ya. Tapi alhamdulillah sini yang belum ASN berapa orang? Guru? Dua ya. Kan berarti ya hampir semuanya ASN ya. Alhamdulillah ya. Disyukuri Bapak Ibu ya. Disyukuri, cara mensyukurinya dengan kita melakukan kinerja kita yang sebaik-baiknya dan akan dinilai oleh kepala sekolah di Desember ini kan ya. PKG, penilaian kinerja guru ya. Sudah sampai di mana? Saya lihat tadi Bu Endang apa? Endang ya, mana? Disebut ada. Oh ya, sudah 75% apa tadi ya? Ya, 75%, masih tinggal satu kali lagi lah terkait dengan refleksi tindak lanjut mungkin ya. Nah, perilakunya udah selesai ya. Tapi saya tidak lihat tadi dokumen akuntabilitasnya gimana? Sudah dimulai ya. Dokumen akuntabilitasnya ya. Mungkin apa saja yang harus di-upload dan sebagainya ya. Dan ini Bapak Ibu ya, ini di Permen Dikbud sebenarnya ini wali kelas juga bisa menambah jam sebenarnya. Tapi sayang di Dapodiknya belum diakomodasi ya. Sebenarnya ada nih 2 jam. Tapi kalau di Kemenag mungkin sudah ekstra juga sudah dihitung, diekvivalensikan ya. Ini ya. Tapi ini sudah tidak berlaku Bapak Ibu ya. Ini sudah diganti. Permen ini bukan diganti, diubah ya. Diubah oleh permen yang nomor 25. Ini nomor 25 bukan? Yang ini 25 ya. Jadi Permendikbud nomor berapa tadi? 15 tahun 2018 sudah perubahan, diubah ya. Kalau diubah artinya apa? Tidak dicabut. Tapi beberapa pasal mungkin dipakai, masih ditambah, dihilangkan. Dan di sini untuk lampiran 1 2 3 sudah dicabut tapi ya. Nih, ketentuan pada lampiran 1, lampiran 2, lampiran 3 ya. Itu sudah di sini dihapus. Jadi sudah tidak berlaku. Penggantinya mana? Penggantinya adalah Kemendikbud ini ya. Rincian ekuivalensi tugas tambahan lain guru ya Bapak Ibu ya. Nih, ada nih sini. Sudah pernah baca ini? Sekarang baru buka ya. Baru buka ya. Nah, ini yang saya harapkan Bapak Ibu, kita itu tadi dengan pengetahuan kita tadi selalu update ya. Mudah-mudahan di grup-grup Bapak itu nanti tidak cuma hanya bersenda guru, bercanda itu ya, tapi ada diskusi terkait dengan apa ya. Seperti itu ya. Jadi ya memang bercanda boleh lah ya. Tapi kita ada membahas sesuatu ya. Di sini ada kombel ya, ada kombel. Tiap hari apa? Ya dirutinkan per minggu. Ingat tadi 37,5 jam ya. Kita mulai masuk jam berapa? Sini. Jam 7 berarti sampai jam 15.15. Kalau hari Senin sampai Kamis ya. Nah, Jumatnya sampai jam 15. Nah itulah kewajiban kita dari jam beban kerja kita untuk pemenuhan jam kerja. Tapi untuk beban mengajar hanya 24 jam minimal ya. Ini. Jadi kita biasa ini jam 2 belum saatnya pulang ya. Maka kita masih bisa menggunakan waktu itu untuk seperti ini diskusi apa ya sampai jam 15.15. Ini jam berapa sekarang? Masih ada waktu ya? Masih ada waktu. Ya. Ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Punya jam masing-masing? Punya jam masing-masing? Ya di HP nggak apa-apa. Saya juga kalau pakai jam kayak nggak nyaman ya. Saya pernah diberi ada orang beri jam ya, bagus padahal itu merek itu lah ya. Tapi saya nggak pernah pakai. Saya andai kan pernah punya jam ya saya saku ya, nggak pakai itu. Pernah pakai nggak enak lah. Tapi kalau sudah biasa pakai nggak pakai ya itu ya. Ada sesuatu yang hilang gitu ya. Kalau saya memang nggak biasa pernah pakai juga tapi rasanya nggak enak lah pakai saku, masukkan saku ya. Sekarang di HP sudah ada waktu ya udah lah. Ya gitu kan. Yang penting kan
fungsinya jam itu untuk apa, ya, kan itu ya. Oh saatnya pulang, oh saatnya masuk kelas dan sebagainya. Ya. Itu kan seperti itu. Presensi nanti ya, jangan lupa ya. Ini itu Bapak Ibu ya. Jadi Permendikbud nomor 18 nomor 15/18 sudah diubah dengan ini. Ini lampirannya Bapak Ibu ya. Dan di sini sekarang kita lihat ya. Ini, wali kelas 2 jam masih ya. Siapa yang wali kelas angkat tangan? Semuanya. Tahu tugas-tugasnya? Tadi saya tanya ke Bu Rati, Pak, Bu Endang. Tugasnya apa? Kan sedang buat program. Kok buat program, baru buat program gimana nih? Ini bulan apa sekarang? Nggak apa-apa ya, kita mah santai aja tadi ya, nggak usah merasa dibully ya. Sorry Bu, maaf ya. Biasa aja lah, santai aja dengan kayak dengan siapa gitu ya. Langganan. Ya. Tadi saya lihat program bulan Juli ya. Ini untuk apaan? Untuk periode Juli Desember. Loh kok baru buat program sekarang? Masih mending, ada yang belum mah, ya? Belum, tapi nanti mungkin kene. Karena itu gak ada Bu Oni masalahnya. Oh gitu ya. Ya, santai aja saja. Nggak usah benci saya ya. Itu memang saya omongan apa adanya saya. Nggak biasa ya. Tapi nggak apa-apa, kita memang harus kolaborasi ya. Komunikasi, kreatif, thinking ya, kreatif ya. Terus apa lagi? C4 4C. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Telepon gitu. Operasi sih kan bagus. Oh, untuk besok. Oh, kalau itu sih monggo dengan panitianya. Kalau saya sih 5 orang tak saya berdayakan, nggak mungkin sendirian gitu. Atau mungkin ke Korwas untuk membawa anggotanya atau apa berapa lah, minimal kalau saya sih rencana 5 orang dan cepat gitu. Iya, ya nggak apa-apa, dari Korwas mungkin mengikut sertakan anggotanya atau berapa lah gitu. Atau terserah Korwas nggak apa-apa, mungkin terserah Korwasnya juga nggak apa-apa sih gitu. Yang penting kita nanti nggak mungkin Korwasnya sendiri. Iya. Ya Korwasnya makanya kan ada Korwas sendiri, TK sendiri, SMP sendiri kan. Iya. Saya sih udah nyampaikan ke teman-teman 5 orang berangkat semua gitu. Iya. SD juga rencana 5 kemarin. Rencana 5. TK adanya cuma 2, yang bisa 2 rencananya TK itu. Waktu mana monggo nanti komunikasi. Jadi besok ya. Jadi besok. Ya insya Allah saya belum dapat saya belum tahu, belum buka WA nih. Mungkin sudah apa belum? Iya. Kalau ada saya dikirim ya, dikirim dulu. Iya. Oke. Ya oke. Iya sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu ya. Jadi pertama ini juga wali kelas sama seperti tadi. Tadi tolong Bapak Ibu ya. Tadi pengetahuan itu perlu ya. Kita melakukan sesuatu itu perlu pengetahuan ya. Tanpa pengetahuan kita gimana? Ya, jadi kompetensi tadi ada keterampilan iya, pengetahuan iya, dan sikap ya. Nih, jadi itu 3 hal tersebut itu seperangkat. Seperangkat itu kan tidak boleh pisah-pisah ya. Seperangkat itu udah. Jadi harus punya kompetensi tadi. Kompetensi itu ya seperangkat, pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam melakukan tugas kita ya. Wali kelas harus tahu tugasnya apa sih. Oh, kemarin tahu belum? Ininya tahunya ya mengelola ya. Padahal Permendikbud di 15 tahun 18 sudah ada di sana ya. Mungkin belum pernah baca. Ya, akhirnya apa? Bingung. Apa sih ya dan sebagainya. Lihatlah tupoksinya, tugasnya. Oh, ternyata seperti ini nih ada ya. Wali kelas siapa? Wali kelas itu ya 1 guru ya 1 kelas misalnya. Ini ada keterangan jumlah dan jangka waktunya ya. Terbaca nggak ada? Terlihat ya.
Terlihat ya, terbaca sih nggak tahu dari belakang, terbaca apa tidak ya. Nih. Terlihat tapi tidak terbaca bisa jadi ya. Nih. Kemudian bukti fisik penugasannya, mestinya kepala sekolah membuat SK ya. Sudah ada SK-nya? Nah, ada wali kelas ya. Kalau nggak ada SK ya mana bisa saya wali kelas 7, mana buktinya kan? Nggak ada penugasannya. Pasti sudah dibuat lah. Hanya sekarang satu SK khusus atau dalam tugas pembagian tugas guru pembelajaran atau bimbingan dan tugas lainnya satu itu ya nggak apa-apa, bagi saya itu nggak masalah. Yang jelas sudah ada SK dan paham, oh saya kelas ini dan sebagainya ya. SK wali kelas sendiri ya boleh ya, silakan ya. Yang jelas sebenarnya di sekolah itu pertama ada SK induk namanya ya. Kalau kita di inspektorat dulu, saya ngalamin di inspektorat, di auditor dan inspektorat yang lengkap, tidak hanya bos saja, lengkap semua kan. Itu ada SK induk ya. SK induk itu membagi siapa apa tugasnya dalam satu ini. Dan di situ di breakdown ya menjadi SK masing-masing ya. Misalnya Bu Oni apa saja tugasnya, mengajar bahasa Indonesia atau apa matematika ya, bendahara apa dan sebagainya, situ ya. Pokoknya di situ lah, dari situ itu induk namanya ya. Kemudian di breakdown menjadi SK pembagian tugas guru dalam proses belajar mengajar atau bimbingan dan tugas lainnya misalnya khusus gitu, itu ya. Itu ada sendiri ya. Kemudian tolong untuk wakil kepala sekolah, tolong SK tersendiri khusus, walaupun di dalam SK tadi yang pembagian tugas lainnya ada situ ya, tapi tolong siapkan satu SK khusus, mungkin satu lembar lah ya. Kemarin saya pas saat menyeleksi calon kepala sekolah, mencari bukti calon kan harus punya syarat manajerial ya, minimal 2 tahun, bisa wakil kepala sekolah, bisa kepala perpustakaan boleh, kepala nanti mungkin ada di sini juga di antaranya itu ya. Itu saya cari nggak ketemu, nggak ada. Oh ternyata di dalam SK mengajar, tidak di stabilo, mau buat umat. Ya itu seperti itu. Memudahkan SK kepala sekolah nomor sekian tentang penunjukan wakil kepala sekolah, jelas kan, dari judulnya saja jelas kan. Oh wakil kepala sekolah siapa ya, kan enak, membuat orang lain enak, enak kan baik ya gitu ya. Jadi saya mencari ini ya Allah, nyari ya. Ya insya Allah mudah-mudahan di sini dipisah ya. SK-SK yang nanti dibutuhkan misalnya koordinator pengembangan profesi berkelanjutan masih boleh di sini, ada tetap ada ya. Terus kepala perpustakaan, kepala lab itu tolong dipisah juga. Walaupun dalam SK pembagian tugas lainnya di sana ada muncul ya, dipisah. Bendahara juga sama ya. Karena bendahara nanti kan ada, kalau bos kan ada di dalamnya tim manajemen bos kan ya. Ada kepala sekolah, ada bendahara, ada komite ya. Ya tersendiri juga ya. Ya Bapak Ibu kembali sini. Jadi Bapak Ibu tolong sudah harus tahu tugasnya wali kelas ya. Pembina OSIS di sini juga di sini. Pembina OSIS ini berapa orang? Lalu sih ketentuannya apa? 1 guru dalam 1 sekolah. Nah, yang namanya pembina OSISnya 1. Tapi sekarang kan ibaratnya tidak diperhitungkan dengan 2 jam ini kan ya. Ya, kalau pakai ekvivalensi, kalau nanti di dapodiknya keprofesian nggak apa-apa lah ya. Artinya Bapak Ibu kita tetap harus berusaha untuk meningkatkan kompetensi kita. Mungkin di kepribadiannya, mungkin di sosialnya, di pedagogiknya, dan juga di profesional. Itu lihatnya adalah di model kompetensi ya. Tadi saya lihat dengan Bu Endang ya, tadi dulu di PMM ada ya untuk menguji kompetensi kita ya. Kok sekarang hilang sih ya? Ada nggak? Sekarang saya cari di guru nggak ada. Ya. Kalau ada tolong ya, kalau ada tolong Bapak Ibu menguji diri sendiri. Level mana saya? Apakah baru memahami? Apa sudah ahli? Apa mumpuni ya? Kalau sini maja minimal ya mumpuni udah ya levelnya bisa ya. Tapi di PM nggak ada ya? Ya refleksi ya. Kalau ada tolong semua guru merefleksi, direkam datanya, saya nanti suatu saat akan minta ya. Itu dasar untuk pengelolaan ini PKB. Oh ternyata guru masih kekurangan ini secara umum ya. Ya, kalau ada refleksi ya. Lihatnya tadi nggak ada Bu ya?
nggak ada tadi. Oh, hilang udah. Hilang fiturnya itu udah. Belumnya nanti. Ya. Udah ngisi ke Pak semua. Udah. Nah, ada data hasilnya dulu. Ada Pak. Level berapa? Ya, Pak, ada yang level 3, ada yang level 4. Alhamdulillah. Rata-rata yang level 4. Level 4 berarti bagus ya, sudah bagus ya. Itu minimal. Saya izin lah. Itu, ya. Ukuran kan dari situ. Iya. Ya, juga di SK kan nanti ya. Tolong ada SK. Dan ini SK ini nanti akan dapat digunakan sebagai dasar seleksi calon kepala sekolah. Kalau Namanya Pak Bidang. ini koordinator pengembangan koefisien berkelanjutan PKB ya. Nanti tugasnya apa saja nanti dilihat ya. Tolong Bapak Ibu ya, dari pertemuan ini Bapak Ibu saya harapkan nanti bisa menindaklanjuti ya. Ini hanya sebagai pemantik saja ya. Lebih detailnya apa silakan ya. Kita masih ada waktu ya, nggak apa-apa ya. Ini yang sedang hamil, udah. Kapan cutinya? Januari. Hanya kasih 3 bulan tuh, 3 bulan. Masa partusnya kapan? Mulai di Januari itu Pak. Januari? Oke. Ya nanti Desember awal udah. Ngajukan cuti belum? Sudah. Belum turun? Sudah turun? Ya rugi nanti. Hanya 3 bulan. Pokoknya Desember. Enggak pernah tetap. Oh, tetapnya apa? Tempe cutinya mulai Desember. Januari. Masa partusnya kapan? Kayaknya malah maju Pak Desember. Aduh, hati-hati Pak Sigit ya. Ini juga seperti itu. Walaupun cutinya tanggal 1 Januari misalnya itu ya jangan dipaksa suka-suka. Kalau dulu ada yang kita memanfaatkan itu kayak gitu. Kalau kan dulu 1 bulan sebelum dan 2 bulan setelahnya ya. Iya. Ya, kalau sekarang 3 bulan, pokoknya 3 bulan. Ya. Mau 1 bulan sebelumnya, apa-apanya 3 bulan. Ya. Kalau dulu 1 bulan, kalau majukannya nanti ternyata lahirnya ini setelah 2 bulan ya masuk harusnya. Karena ada mengakali dulu ya. Ben, ya gitulah. Ya. Ngakali manusia lah. Orang Indonesia kan pinter-pinter mencari celah-celah. Ya. Itu. Celah-celah kecil Pak. Ya, yang bisa menguntungkan kita. Kalau di SMK ada bursa kerja khusus ya, BKK kan ada SMK ya. Ada. Celah-celah kecil. Ya berikut ini kalau ini banyak di SMK guru piket ya. Guru piket sebenarnya kalau di ini bisa 1 jam ya. Tapi ingat siapa setiap hari hanya 1 ya. Ya diakui hanya 1. Nggak tahu istilahnya pokoknya 1 harinya hanya 1 ya. Tugasnya kalau lihat tugasnya menerima dan mendata tamu sekolah, mengidentifikasi guru pengganti bagi kelas yang gurunya berhalangan hadir dan seterusnya. Kira-kira kalau sekarang masuknya ke kelas full terus bisa jadi ini enggak? Ya enggak mungkin. Pengajaran udah 30 jam, Tiket. 35 jadi piket enggak bisa. Tugasnya seperti ini. Ya. BPK Pak, BPK. Ya. LS atau berarti nggak ada. Nih, tim kerja pengelola kinerja ini sekarang kan sudah ada pengelola kinerja ya. Di sini berapa orang timnya? 2 Pak. Tolong di SK-kan. Ada SK-nya? Belum. Nah, Oh sudah ya? Oh lo kepala sekolah udah tanda tangan kok ada. kelalaian Pak. Oh kelalen. Ya, nih. Dan tim kerja pun nanti ini diakui jadi 2 jam tatap muka. Ya. Kalau ada dapurnya sudah sinkron ya, tapi saat ini belum. Yang sudah sinkron yang bawah nanti ya. 1 guru yang menjadi koordinator tim kerja pada 1 sekolah paling singkat 1 bulan, paling lama 1 tahun. Dalam hal jumlah guru kurang dari 10, maka pengelolaan kinerja dilakukan oleh kepala sekolah, nggak boleh membuat tim. Misalnya SD ya, SD paling 10 juga kurang ya. Berarti kepala sekolah top tidak boleh membuat tim, nggak bisa. Ya. Artinya apa? Kepala sekolah kewajiban 10 ya. Ini di sini gurunya berapa? 32. Ya bisa 4 dengan kepala sekolah ya. Kepala sekolah mungkin maksimal 10 ya, dibagi-bagi supaya 4 ya. Jadi timnya bisa tambah 3 timnya. Kalau untuk kepala pengawas ya. Silakan ya. Di SK-kan ya. Nih, ada SK-nya, ada program dan jadwal pelaksanaan. Ini sudah ada direncanakan. Desember harus clear ya. Insyaallah. Ya, Desember
Silakan dijadwal Bu Oni sama Pak Tono ya. Jadwal. Bu, ini sebelum cuti ya, menghadap Pak Tono di jadwalnya ya. Sekarang. Untuk refleksi tindak lanjut kan? Kan tinggal refleksi tindak lanjut kan? Betul. Refleksi tindak lanjut dan perilaku. Ya, di PMM kan pakainya. Ya. Kapan jadwal kan? Jangan sampai melahirkan dipanggil sini. Cuti lagi ya. Ya. Ya, udah nggak mikir kerjaan lah ya. Tolong nanti mungkin Desember awal itu sudah diselesaikan lah PKG-nya ya, masing-masing di PMM ya. Ingat, yang harus dijadikan bukti dokumen itu jangan hanya SK. Di sini kan bukti fisiknya kan tidak jangan SK ya. Ada SK, ada program jadwalnya ya, ada laporan ya. Ini laporan pelaksanaan pengelolaan kinerja. Ya, laporan dan laporan ada pendahuluan dan sebagainya, ada rekapan hasilnya. Pak A mungkin rekapan ya kinerja ya, hasil kerja apa hasil kerja sesuai ekspektasi, perilaku di atas ekspektasi, hasil baik ya, misalnya direkap silakan ya. Itu tolong itu juga di dokumentasi ya, ada nanti. Berikutnya pengurus, sekarang ada pengakuan seperti ini ya. Harus ada SK, tapi ingat untuk satu guru pada satu jabatan dalam profesi jangan berbagai profesi, hanya satu aja lah ya. Misalnya kita PGRI lah ya. Pengurus organisasi profesi guru tingkat nasional itu bisa dengan 3 jam, setelah 3 jam ya. Ada yang sini? Tidak ada ya. Nah, untuk tingkat profesi 2 jam, ada sini? Cilacap hanya Pak Tikno ya. Iya. Pengurus organisasi profesi guru tingkat kabupaten 1 jam. Ya, tingkat kabupaten ya. Kalau sekarang kalau nggak salah itu profesi itu termasuk MGMP kalau nggak salah. MGMP itu bukan sebagai profesi kalau nggak salah. Ya, berarti MGMP kabupaten itu bisa. Dan dulu untuk ke seleksi calon kepala sekolah, ketua MGMP, sekretaris dan bendahara juga kita nilai. Ya, kita nilai di termasuk dalam manajerial ya, manajerial, pengalaman manajerial ya. Kalau belum ini. Sini calon kepala sekolahnya siapa? Saifuddin. Berapa orang? Pak Udin, Saifuddin, terus Pak Ulun, terus Saifuddin toh. yang sudah lulus bergerak? Iya, Pak Saifuddin. Ini? Belum. Sedang jalan? Sudah, angkat 11 ya? Ya 11 insya Allah November selesai, Desember sudah lulus. Bu Oni sudah lulus. Bu Oni sudah lulus. Belum terima sekarang. Keangkatan ini kemarin ya? Nah, ya, yang di indoor ya. Tutor ya, tutor. Mendidik, mengajar dan sebagainya. Di sini ada nggak yang tutor-tutor? Ya. Pokoknya ketentuan ini. Saya, Pak. Dan ini sekarang yang baru, Bapak Ibu ya. Koordinator proyek penguatan profil pelajar Pancasila kan, ini kurikulum di bawah Merdeka ada ini. Ini ada cara apa, tugasnya apa saja ya. Terus satu guru itu bertugas sebagai koordinator P5 untuk 1 sampai dengan 3 rombel. Ya. Ada SK-nya. Siapa yang menangani SK ini koordinator fasilitator? Siapa? K5. Siapa SK-nya? Siapa yang mengurusi SK? Jadi satu. Oh gitu. 6 apa? Ya makanya saya ingin tahu ya. Siapa yang merasa jadi koordinator? Mana Bu Endang? Bu Endang koordinator kelas berapa? 9. A, B, C, D, E, F, G, H sampai F. Nah, padahal hanya 3 ya. Jadi siapa operator dapodiknya? Yang operator dapodik siapa? Pak Joko mana? Karena di sana gini, di sana itu akan muncul rombel 7A, profil Pancasila, diklik siapa? Nanti akan muncul di kanannya 2 jam. Sudah diakui memang di dapodik. Kalau ini sudah masuk ya. Nih. Dan SK-nya gimana? Sebutkannya gimana? Nyebutkannya di sana. Karena saya lihat di sekolah lain
Koordinator project 1 siapa, project 2 siapa, project 3 siapa, gitu kan ya. Karena itu download dari yang ada di internet. Ya, itu tidak sesuai. Koordinator project itu maksimal 3 rombel 1 guru, dan itu nanti maksimal 6 jam. Coba diperiksa nanti, mungkin kalau Bu Endang nanti di sana 6 rombel, tetap saja yang diakui di jamnya hanya 6 paling, ya. Maksimal 6, ya. Tapi sebaiknya nanti Bapak Ibu, kan guru banyak sini, jadi bagilah 3 orang, 1 itu untuk 3 rombel lah, ya. Tugasnya banyak, tugasnya lumayan berat ya. Ya. Jadi maksimal hanya 3 rombel. 1 guru sebagai koordinator project. Tapi fasilitator ya yang diajar di kelas itu ya jadi fasilitatornya sebagai guru ya. Sehingga kalau saran saya sih dipisah ya. Karena memang judulnya mestinya beda bagi pribadi saya. Kalau mengajar itu judulnya pembagian tugas dalam proses belajar mengajar atau bimbingan dan tugas lain mungkin ya. Apa itu dianggap tugas lain? Ya makanya kalau kita seperti itu. Berikutnya buat SK sendiri ya, tim kegiatan P5 misalnya ya. Di dalamnya ada mungkin ada biasa ada ketua dan sebagainya mungkin ya. Kalau perlu bendahara ya bendahara. Kemudian koordinator. Bu Endang, koordinator kelas 7A, 7B, 7C. Bu siapa? D, E, F. Itu diberikan kepada operator sampai ke operator, Mas apa Mbak, ini tugas untuk koordinator, sehingga nanti pada saat ngeklik sana itu sesuai dengan SK-nya gitu. Ya, jadi SK itu berikan karena akan dipakai oleh operator untuk ngeklik itu ya. Seperti itu kan ya. Sekali-kali Bapak Ibu pada saat operator kerja lihat dekati gimana sih ya, gitu biasa ya. Kalau saya biasa seperti dulu ya, kepala sekolah ngendong ke ruang TU, ngerjakan apa saya lihat ya. Saya juga ingin tahu gitu ya. Pak Sigit juga mungkin harus seperti itu ya. Jadi apa kita ingin tahu ya, seperti itu. Tolong nanti bisa diperbaiki kalau belum ya, bisa disesuaikan lah katakanlah ya. Jangan sampai nanti tugasnya apa ini? Dan akhirnya apa? Ada laporan ya. Di sini kan laporan. Nih. Buat laporan walaupun satu untuk semua nanti ya, one for all dengan copy paste dan sebagainya ya. Oke Bapak ya, jadi nanti ada tim P5 silakan ya. Kalau kemarin belum sesuai disesuaikan ya. Jadi nanti 1 guru maksimal hanya 3 rombel. Dan jam ini kalau masih ada yang kurang jam, jadikan ini sudah ya koordinator dapat ya. BK masih turah-turah. Ya turah-turah. BK turah dah. Ya. Berikut ini ada tim pencegahan dan penanganan kekerasan TPPK. Ini ya. Ini kita sudah buat TPPK. Itu saya memantau sih. Itu harus diupload di Dapur juga, masuk ke sana ya. Ada kan? Pada saat kemarin awal tahun ya, udah dibuat, jadi upload semua. Yang belum adalah SMP Tamtama, karena pengawas selalu di ini Tamtama PGRI, emang udah tutup. Ini tagih-tagih, ini masih ada 2, udah tutup sekolah ini nggak ada operasional. Karena itu masih terdata di sana ya. Saya tanya ke Pak Kamto, Pak, ini kok masih ada data sekolah yang sudah tutup ini? Karena dari yayasan tidak mengajukan ke dinas atau kalau sekarang itu lewatnya ke badan perizinan semuanya ya. Izin operasional itu semua bukan dari dinas ya, dari Pak Ferry atau Pak Ferry ya itu, jadi badan perizinan sana, satu atap semuanya di sana ya. Izin dokter juga dari sana. Kalau Bapak Ibu ada anak dokter, anaknya dokter mau praktek, izin juga ke sana ya. Ya seperti itu. Jadi perizinan satu pintu semuanya ya. Dinas untuk verifikasi ya, verifikasi. Kalau kita sekolah operasional sekolah mau mendirikan sekolah kita datang ya, ada pengawasnya, ada bagian apanya kita verifikasi, hasilnya itu berikan ke badan perizinan itu ya. Oke ya, jadi TPPK juga boleh ya, tapi intinya sekarang itu guru tidak perlu tambahan seperti ini kan ya, wis cukup, wis turah ya. Tapi tolong Bapak Ibu nanti tolong baca-baca ini ya.
Tim kurban nggak ada Mas Nis. Ini itu menjelang lengser menteri, itu ada beberapa aturan yang di ujung penghujung mau lengser itu aja. Ya, ada. Ini pasti Pak nanti ini. Karena tanggal di mana? Tanggal 8 Oktober apa 8? 18 Oktober ya. Kan 2 hari sebelum iya, ini turun. Ya. Termasuk yang linearitas, Bapak Ibu ya. Yang linearitas. Semua mapel, ya semua lulusan linear dengan prakarya. Ya, iya tuh banyak banget prakarya, linear prakarya. Ya. Ini memang aturannya itu kayak gitu permennya ya. Sehingga bingung-bingung. Melu P3K apa ya? Prakarya. Kayak gitu kan? Ya. IPA prakarya, yang penting masuk, nyantel ya. Itu betul ya. Itu Bapak Ibu ya. Jadi sudah jam 3 lebih ini, tinggal penutup bahwa mari Bapak Ibu ya, kita itu sebagai guru tolonglah ya, yang update ya. Terus update terus ya. Nanti ada kurikulum baru misalnya ya, tapi tidak kelihatannya bukan kurikulum baru ya. Hanya pendekatan apa, masa setahun ganti ya. Mungkin ada perubahan atau penyempurnaan katakanlah ya. Ya. Kenapa? Pelimanya bagus apa? Kalau menurut saya sih P5 cenderung, kalau saya pribadi hilang ya. Kalau saya pribadi ya, anak tidak belajar. Saat P5 anak-anak tebatannya belajar nggak? Tidak. Di satu sisi, maaf, di sekolah tertentu ya, pada saat P5 gurunya juga tidak mendampingi juga. Ya, saya lihat ini nggak efektif, guys. Tujuannya bagus tujuannya ya, tapi pelaksanaannya sementara ini tidak sesuai dengan yang diharapkan. Sehingga kalau saya ditanya Pak Menteri, P5 lanjutkan tidak. Kalau saya ditanya tidak gitu, ditanya juga enggak. Yang ditanya itu kemarin, ditanya itu setiap dinas, setiap dinas pendidikan ditanya supaya memuat masukan-masukan ya. Ada sudah masukan dari kita Pak Hudi saat itu ya. Dalam 1 jam harus selesai. Ada masukan-masukan, beberapa masukan sudah kita masukkan ke sana ya. Termasuk zonasi. Ya, zonasi. Andai karena zonasi, harapan kita dibalik dengan prestasi. Yang zonasi 30, prestasinya 50. Itu sudah, kalau itu sudah diusulkan sana ya. Jadi banyak yang usulan sendiri ya. Itu sudah. Tapi kalau masalah P5 tadi tidak masuk ke sini. Gitu ya. Ya, karena pemantauan itu betul P5 itu tidak efektif bagi saya. Project PJBL ya, project based learning itu bisa dilaksanakan oleh masing-masing guru ya. Sesuai projectnya masing-masing ya. Kalau matematika, project membuat jaring-jaring kubus. Udah, silakan anak-anak setiap kelompok membuat jaring kubus ya, atau kerangka misalnya ya. Mulai dari perencanaan sampai dengan nanti hasil, silakan. Ya, kan biasa anak merencanakan, mencari kita butuh berapa ya, ukuran sekian, menghitung juga kan ya. Oh, kita butuh besi sekian, yang sekian, catnya sekian. Oh, kita harus iuran berapa. Silakan mereka sendiri ya. Jadi mereka sudah berpikir kritis, mandiri, betul tercapai. Lah sekarang saat ini maaf ya, sementara menurut saya pribadi belum efektif lah. Kalau perlu hentikan. Ya, anak-anak jadi liar juga kok, enggak ya. Di satu sisi di akhir sekolah tertentu panen apa? Karya. Aduh ya Allah ya. Itu sudah dikeluhkan oleh masyarakat. Orang tua ada yang ngeluh masalahnya juga. Karena apa? Iuran juga. Boros. Ya. Ya kalau masalah boros sih karena itu memang menurut ceritanya dia ya pengen. Kalau tadi juga misalnya masing-masing mapel juga ada biaya, tapi mungkin nanti bisa tidak ada perlu ada panen karya, panen apalah ya gitu. Misalnya. Itu beberapa ya. Dan memang di sekolah sementara kalau dari pemantauan sebagainya dari supervisi masih banyak miskonsepsi memang ya. Dari belum sempurna memang. Tujuannya bagus ya, tapi pelaksananya masih kayak gitu ya. Sehingga kalau pikiran saya itu ya udah hentikan aja lah ya. Pakai ini aja lah, pakai PJPL di masing-masing mapel. Ya. Dan penanaman karakter itu bisa terintegrasi ke semuanya kan ya. Ya, bisa sebenarnya. Tapi saya nggak diajak dialog masalahnya.
Itu ya. Jadi Bapak Ibu, saya harap Bapak Ibu nanti ini udah jam 15 kurang lebih. Tolong kita selalu update tadi ya. Tingkatkan pengetahuan kita ya. Kalau ada regulasi apa saja kita ikuti saja ya. Ikuti saja, kita terima, kita laksanakan ya. Dan semuanya ada yang jelas kita berpedoman pada aturan gitu ya. Aturan. Kita pulang sore ya karena aturan sore udah ya. Gitu ya. Gara-gara Pak Adi saya pulangnya jam biasa kan ya? Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf manakala ada hal yang kurang berkenan. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Bapak Ibu semuanya pulang, saya tidak usah pulang lagi di sini. Sampai Sabtu. Sabtu baru pulang rencananya. Malam Sabtu Mbak Rita nobar. Siapkan kopinya. Nobar. Indonesia melawan Jepang. Terima kasih pada Pak Adi yang sudah memberikan pendampingan pada kita terkait dengan regulasi baru, kompetensi apa yang harus kita kuasai. Tadi ada KAS, ya, knowledge, attitude, skill, dan habit. Mudah-mudahan ini menjadi pegangan kita dan mengantarkan anak kita menuju pada kesuksesan. Yang penting Bapak Ibu, program sekolah yang sudah kita rumuskan, minta dukungan dan disembuyung bareng. Ini sudah tanggal 14, 15 ya Pak? 14 berarti tinggal 1 bulan lagi. Nah, moga nanti untuk bisa disembuyung bagi yang tidak ada kepentingan yang lain nanti ke kantor ya, menemui saya agar program yang kita laksanakan ini bisa betul-betul